Kenapa kamu yang sudah lama ingin menikah justru selalu gagal? Kenapa setiap kali sudah merasa cocok, sudah mulai berharap, sudah berani melibatkan perasaan, semuanya runtuh sebelum akad? Apakah karena kamu kurang doa? Apakah karena kamu kurang baik? Atau karena Allah belum ridho? Saudaraku, bisa jadi bukan takdirmu yang salah, tetapi kesiapan hatimu yang belum matang. Video ini tidak dibuat untuk menghakimi. Video ini dibuat untuk mengajakmu jujur pada diri sendiri. Karena kejujuran pada diri sendiri adalah langkah pertama menuju pernikahan yang diridhoi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Zat yang maha mengetahui isi hati setiap hambanya. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan bahwa menikah bukan sekedar cinta, tetapi amanah, tanggung jawab dan akhlak. Saudaraku, inilah 7 alasan mengapa banyak orang selalu gagal menikah. Bukan karena Allah tidak memberi, tetapi karena hati belum siap menerima amanah besar bernama pernikahan. Pertama, kamu terlalu sibuk mencari yang ideal, tapi tidak siap menjadi yang bertanggung jawab. Saudaraku, banyak orang berkata ingin pasangan yang soleh, ingin pasangan yang sabar, ingin pasangan yang dewasa dan pengertian. Tetapi sedikit sekali yang mau bertanya dengan jujur. Apakah aku sendiri sudah sabar? Apakah aku sudah dewasa dalam bersikap? Apakah aku sudah aman secara emosi untuk orang lain? Kamu menuntut pasangan yang tenang, tapi kamu sendiri mudah meledak. Kamu ingin dimengerti, tapi kamu tidak mau memahami. Kamu ingin diterima apa adanya, tapi kamu sibuk menilai kekurangan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Pernikahan tidak dibangun di atas daftar kriteria, tetapi di atas akhlak, tanggung jawab, dan kesiapan memberi. Hikmahnya, Allah sering menunda jodoh bukan karena membencimu, tetapi karena jika pernikahan itu terjadi sekarang, egomu akan lebih dulu berbicara sebelum akhlakmu. Kedua, kamu jatuh cinta pada harapan, bukan pada kenyataan. Saudaraku, ini kesalahan yang sangat sering terjadi. Kamu tidak mencintai orangnya, tetapi mencintai gambaran di kepalamu sendiri. Kamu mencintai versi dia yang manis, versi dia yang perhatian, versi dia saat semuanya baik-baik saja. Tapi kamu menolak melihat bagaimana dia saat marah, bagaimana dia menghadapi masalah, bagaimana sikapnya ketika berbeda pendapat. Imam Al-Ghazali berkata, cinta yang tidak disertai akal akan menjerumuskan pemiliknya dalam penyesalan. Menikah bukan tentang berharap seseorang berubah, karena akad tidak menjamin perubahan akhlak. Hikmahnya, istikharah bukan untuk menguatkan perasaan, tetapi untuk menyelamatkanmu dari pilihan yang dibutakan oleh nafsu. Ketiga, kamu masuk ke hubungan dengan hati yang belum sembuh. Saudaraku, tidak semua orang yang terlihat kuat itu benar-benar sembuh. Ada yang tersenyum tapi hatinya penuh luka. Ada yang bilang sudah ikhlas tapi masih trauma ditinggalkan. Akibatnya, kamu mudah curiga, kamu takut kehilangan, kamu menuntut diyakinkan terus. Kamu membaca hal kecil sebagai ancaman besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Menikah dengan hati yang belum pulih akan menjadikan pasanganmu korban dari luka yang bukan kesalahannya. Hikmahnya, pernikahan bukan rumah sakit untuk trauma, tetapi rumah bagi dua jiwa yang sudah bertanggung jawab atas luka masing-masing. Keempat, kamu ingin dimengerti tapi tidak mau merendahkan ego. Saudaraku, banyak hubungan rusak bukan karena kurang cinta, tetapi ego yang tidak mau turun. Kamu ingin didengar, tapi tidak mau mendengar. Kamu ingin dipahami, tapi menolak memahami. Hasan Al-Basri berkata,
Akhlak yang baik adalah menahan diri ketika mampu membalas. Pernikahan bukan lomba menang argumen, tetapi latihan menahan lisan dan ego demi menjaga hati pasangan. Hikmahnya, jika kamu tidak belajar mengalah hari ini, pernikahan hanya akan menjadi tempat saling menyakiti. Kelima, kamu mengira cinta cukup, padahal menikah itu amanah besar. Saudaraku, cinta itu indah, tetapi menikah jauh lebih berat daripada sekadar rasa. Menikah berarti siap bertanggung jawab meski lelah, siap tetap menunaikan kewajiban meski sedang tidak jatuh cinta, siap menjaga pasangan meski ego ingin menang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hikmahnya, cinta tanpa tanggung jawab akan berubah menjadi penyesalan yang panjang. Keenam, kamu ingin menikah, tapi belum siap melepaskan kenyamanan diri. Saudaraku, menikah bukan tentang hidup sesukamu lagi. Ada waktu yang harus dibagi, ada keputusan yang harus dimusyawarahkan, ada keinginan yang harus dikalahkan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Kesabaran adalah kekuatan sejati orang beriman." Hikmahnya, orang yang belum siap berkorban akan merasa pernikahan itu menyiksa, padahal yang menyiksa adalah egonya sendiri. Ketujuh, kamu ingin bahagia, tapi tidak siap bertahan saat diuji. Saudaraku, tidak ada pernikahan tanpa ujian. Yang membedakan hanya satu, bertahan atau pergi. Allah berfirman, "Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman tanpa diuji?" Surat Al-Ankabut ayat 2. Hikmahnya, pernikahan bukan tentang siapa paling mencintai, tetapi siapa paling sabar ketika cinta diuji. Jika hari ini kamu masih gagal menikah, jangan berputus asa. Bisa jadi Allah sedang membersihkan niatmu, mendewasakan hatimu, melindungimu dari pilihan yang salah. Jika video ini bermanfaat, like videonya, tulis renunganmu di kolom komentar, dan subscribe channel Hikmah Kehidupan, agar kita sama-sama belajar menjadi pribadi yang siap menikah. Semoga Allah memantaskan kita sebelum mempertemukan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.